Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian kabarnya? Hari ini langsung aja kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu sekarang turunan dengan cara mengalihkan sekawan. Kalau minggu lalu itu kita belajar turunan yang faktorisasi ya. Jika kalau misalnya hasilnya 0,0, maka kita lakukan dengan faktorisasi. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak bisa difaktorkan atau ada bentuk akarnya di bawah? Maka kita menggunakan cara mengalihkan dengan sekawan. Ya. Di sini ada contoh soal. Oke, contoh soal. Limit X mendekati 2 sama dengan 4 min X kuadrat per 3 dikurang X kuadrat plus 5. Nah, ini langkah pertama selalu ya. Langkah pertama, kalau ada soal limit seperti ini, kita masukkan dulu atau kita substitusikan dulu nilai di sininya langsung ke sini. Nah, setelah dimasukkan, X-nya diganti dengan 2, maka dilihat di sini hasilnya 0/0 atau tidak. Kalau tidak 0/0, maka itu jawabannya. Kalau hasilnya bukan 0/0, tapi kalau hasilnya 0/0, berarti kita harus melakukan manipulasi aljabar. Nah, perhatikan ya caranya. Limit X mendekati 2, 4 dikurang X kuadrat per 3 dikurang, ini soalnya begini ya, X kuadrat plus 5 gitu ya. Nah, ini kita kalikan sekawan. Sekawan dari yang mana? Sekawan dari yang bawah. Sekawan dari ini nih. Ini sekawan dari penyebutnya. Di sini penyebutnya kan pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan. Makanya sama kayak di atas. 3 ditambah X kuadrat plus 5 per 3 sama ya, plus atas sama bawah harus sama, nggak boleh beda, X kuadrat plus 5. Nah, ini namanya pengalikan sekawan. Jadi sama dengan, sini masih ada tanda limitnya, limit X mendekati 2 sama dengan, nah ini kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, yang atas ini dituliskan dulu saja, dikurungin 4 dikurang X pangkat 2 dikali 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Nah, yang bawah baru kita kalikan, kita jabarkan. Nah, karena ini yang satu min, yang satu plus, nah kita bisa mengalihkan ininya saja, pasangan-pasangannya saja, karena akan sering menghilangkan. Sebenarnya cara mengalihkannya gitu gini, 3 kali 3, 3 kali X kuadrat plus 5 kali silang min X kuadrat plus 5 kali 3 min X kuadrat plus 5 kali X kuadrat plus 5 gitu ya harusnya. Tapi karena ini yang satu negatif, yang satu positif, maka akan saling menghilangkan. Jadi cukup 3, cara cepatnya itu 3 kali 3 saja sama X kuadrat plus 5 kali X kuadrat plus 5. Oke, kita kerjakan 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Nah, ini negatif kali positif, maka hasilnya negatif. Akar dikali akar, akar dikali akar, akarnya hilang, jadi dikurangi X kuadrat plus 5 tuh ya. Jadi limit X mendekati 2 sama dengan, atasnya tetap kita tulis 4 dikurang, maaf ya kalau kurang jelas nih, 4 dikurang X kuadrat kali 3 plus X kuadrat plus 5 per, nah ini
9 sama 5 bisa bisa dioperasikan. 9 dikurang 5 yaitu 4. 4 dikurang X kuadrat. Perhatikan, di sini ada yang sama ya, 4 min X kuadrat. Nah, ini bisa kita coret deh gitu. Jadi limit X mendekati 2 ini habis, sisa 3 plus X kuadrat plus 5. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, baru deh 2-nya digantikan ke X. Jadi 3 plus X-nya ganti sama 2. 2 kuadrat plus 5 sama dengan 3. 2 kuadrat berapa? 4. Sorry. 4 plus 5. Jadi sama dengan 3 ditambah akar 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi 3 plus 3. 3 plus 3 adalah 6. Inilah hasilnya. Bagaimana? Mudah kan? Jadi langkah pertama kita substitusikan. Selalu langkah pertama itu kita substitusikan nilainya langsung ke dalam persamaan. Kalau hasilnya bukan 0 per 0, maka itu hasilnya. Tapi karena di sini hasilnya 0,0 per 0, maka harus dimanipulasi aljabar. Karena di sini kawannya kalau misalnya ada bentuk akar di bawah, itu kalian bisa pakai cara mengalihkan sekawan. Kalau di bawahnya itu operasinya pengurangan, maka sekawannya itu penjumlahan. Kalau bawahnya itu atau penyebutnya itu penjumlahan, maka kalikannya dengan pengurangan. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya jadi adalah limit X mendekati 2, 4 min X kuadrat per 3 dikurang X kuadrat plus 5, hasilnya adalah 6. Oke, sekarang Ibu kasih satu soal latihan. Nah, ini ya latihannya. Satu soal saja. Limit X mendekati 4, 16 dikurang X kuadrat per 5 dikurang X kuadrat plus 9. Caranya sama, substitusikan dulu. Nanti kalau misalnya hasilnya 0 per 0, baru kita lakukan manipulasi aljabar dengan cara dikalikan dengan sekawan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.